Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat sebangsa dan setanah air. Salam sehat dan semangat selalu. Melalui video ini, saya ingin berbagi informasi tentang asesmen kompetensi minimum yang merupakan salah satu unsur utama dari asesmen nasional yang saya terima melalui kegiatan BIMTEK Guru Belajar Angkatan 27 pada tanggal 6 Juli 2021 secara virtual. Berikut beberapa informasinya. Yang pertama, tentang pengertian asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Yang kedua, tentang latar belakang asesmen nasional. Akan diterapkannya asesmen nasional dilatar belakangi oleh hasil PISA, yaitu program penilaian pelajar internasional, yang menyatakan bahwa kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah sangat rendah atau di bawah minimum. Yang ketiga, kebijakan asesmen nasional. Kebijakan penerapan asesmen nasional di Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Yang keempat, pentingnya asesmen nasional. Pentingnya asesmen nasional diterapkan karena dapat memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama dan dapat mendorong sekolah dengan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Berikutnya, konsep asesmen nasional. Konsep asesmen nasional berdasarkan pada tujuan, jenjang pendidikan, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran pendidikan, dan metode penilaian. Adapun tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jenjang penilaian di SD atau madrasah ibtidaiyah, di SMP atau madrasah Sanawiyah, di SMA atau madrasah aliyah, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Level siswa di kelas 5 tingkat SD, kelas 8 tingkat SMP, dan 11 tingkat SMA. Subjek siswa dengan survei melalui siswa yang dipilih acak untuk mengikuti asesmen nasional. Model soal, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sasaran penilaian merupakan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Metode penilaian dengan computerized multi-step adaptive testing. Berikutnya adalah tentang tujuan asesmen nasional. Ada 3 tujuan asesmen nasional. Ini semua adalah untuk memantau perkembangan mutu sistem pendidikan, mencapai perkembangan kompetensi dan karakter siswa, serta mendorong sekolah dan dinas pendidikan fokus pada sumber daya, yaitu peserta didik dan perbaikan mutu pembelajaran. Berikutnya adalah manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah,
sebagai dasar penyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikutnya adalah perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional terletak pada tujuan, metode, sarana, peserta, aspek, level, kegunaan, dan laporan hasil. Dapat dibaca dengan jelas pada slide ini. Berikutnya adalah tentang petunjuk asesmen nasional. Petunjuk asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu AKM yang mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Berikutnya adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional diperkirakan akan dilaksanakan pada minggu kedua September di tingkat SMA, minggu ketiga September. Asesmen nasional diperkirakan akan dilaksanakan pada minggu kedua September di tingkat SMK, minggu ketiga September di tingkat SMA, minggu kelima September tingkat SMP, dan minggu ketiga Oktober tingkat SD selama 2 hari berturut-turut dengan durasi 75 menit asesmen kompetensi minimum, 20 menit survei karakter, dan 20 menit survei lingkungan belajar di tingkat SD. Sedangkan di tingkat SMP dan SMA, 90 menit pelaksanaan AKM, 30 menit survei karakter, dan 30 menit survei lingkungan belajar. Berikutnya, kriteria peserta asesmen nasional. Dapat terlihat dengan jelas di sini ya pada slide ini. Asesmen nasional akan diikuti oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta program kesetaraan yang dikelola PKBM di seluruh Indonesia dengan menggunakan metode survei melalui penentuan sampel atau perwakilan dengan sistem acak dari pusat, dari pemerintah pusat ya. Peserta didik yang boleh mengikuti asesmen nasional adalah sebagian dari kelas 5 dengan jumlah 30 siswa, kelas 8 45 siswa, dan kelas 11 45 siswa. Berikutnya adalah perumusan butir soal asesmen nasional. Butir-butir soal yang akan diberikan dalam asesmen nasional, khususnya soal-soal asesmen kompetensi minimum atau AKM, adalah bentuk soalnya pilihan ganda, di mana siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu pernyataan soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pernyataan dengan jawabannya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Berikutnya, contoh bentuk soalnya. Ya, terlihat sangat jelas. Bentuk soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Berikutnya, tentang komponen AKM. Ya. Komponen AKM terdiri dari konten,
proses kognitif, dan konteks. Konten untuk literasi membaca, teks informasi dan teks sastra, progres kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya, konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk numerasi, kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitifnya berupa pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Bapak Ibu guru, sampai di sini ya informasi yang dapat saya sampaikan kembali. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk kita dapat sama-sama mendukung pelaksanaan AN di tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Selamat pagi. Salam semangat. Mari sukseskan AKN.